Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 23. Sebelumnya, saya Anissa Septiarit Haziah, NPM 19755008, dengan teman-teman saya, Aulia Balkis, NPM 19755009, dan Hania Desita, NPM 19755016. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Adapun pemotong PPh pasal 23, yang pertama itu badan pemerintah, kedua subjek pajak badan dalam negeri, ketiga penyelenggara kegiatan, 4 bentuk usaha tetap, 5 perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, 6 orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Lalu, untuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23, yaitu wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Objek PPh pasal 23 dan tarifnya. Untuk tarif 15% dari jumlah bruto, ada dividen, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi sepanjang jumlahnya melebihi 144.000 setiap bulannya. Untuk tarif 2% dari jumlah bruto, yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan jasa seperti teknik, manajemen, konsultasi, lalu jasa lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Untuk imbalan jasa konstruksi dan jasa konsultasi selain konsultasi hukum dan pajak diatur tersendiri berdasarkan pasal 4 ayat 2. Selain dua tarif di atas, sesungguhnya ada beberapa tarif pajak penghasilan pasal 23 lainnya yang bersifat opsional sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan tidak ber-NPWP maka akan mendapatkan pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif PPh. Kedua, seluruh jumlah bruto dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 23 selain penghasilan yang berhubungan dengan jasa catering yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final sebelumnya. Selanjutnya, saya Aulia Balkis akan menjelaskan materi tentang yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama itu ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga itu ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Dan selanjutnya ada bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana. Kemudian ada bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut. 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Selanjutnya ada sisa hasil usaha atau SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang terakhir, ada bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar 240.000 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
Selanjutnya ada materi tentang saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Saat terutang, PPh pasal 23, terutang pada bulan dilakukan pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Saat penyetorannya, PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10, 1 bulan setelah bulan terutangnya PPh pasal 23. Saat pelaporan, selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk bukti potong, sebagai bukti bahwa PPh pasal 23 sudah dipotong, pihak pemotong wajib memberikan bukti potong atau rangkap pertama yang sudah dilengkapi pihak yang dikenakan pajak tersebut. Selanjutnya, materi tentang perhitungan PPh pasal 23 atas dividen. Pada tanggal 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar 30 juta yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Jawabannya PPh pasal 23-nya itu 15%, 15% itu tarif PPh pasal 23 dikali 30 juta. Itu sama dengan 4.500.000. Saat terutangnya akhir bulan dilakukan pembayarannya itu pada tanggal 31 Mei 2015 dan saat penyetorannya paling lambat tanggal 10 Juni 2015, saat pelaporannya itu paling lambat tanggal 20 Juni 2015. Selanjutnya itu tentang perhitungan PPh pasal 23 atas dividen juga. Ini untuk PT ABC yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu dan beralamat di Jalan Terusan nomor 11 Jakarta Selatan. PT ABC telah memiliki NPWP dengan nomor sekian. Pada tanggal 10 Juli 2013, perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham yang sebelumnya telah diumumkan melalui RUPS. Berikut data yang diperlukan dalam pembayaran dividen tunai. Pemegang saham ada PT Perkasa dengan penyertaan modal 26% dan dengan jumlah dividen sebesar 130 juta. Ada PT Cakrawala, penyertaan modal 15% dengan dividen 75 juta. PT Matahari dengan penyertaan modal 10% dan jumlah dividen 50 juta. PT Angkasa dengan penyertaan modal 18%, dividennya 90 juta. CV Bahari Jaya dengan penyertaan modal 12%, dividen 60 juta. CV Karya Raya dengan penyertaan modal 11%, dividen 55 juta. PT BNI BUMN dengan penyertaan modal 8% dengan jumlah dividen 40 juta. Selanjutnya ini data dari tabel di atas. Berikut perhitungan PPh pasal 23 yang harus dipotong PT ABC. Dengan pemegang saham PT Cakrawala, penyertaan modal 15%, dividen dengan jumlah 75 juta. PPh pasal 23 yang harus dipotong itu dengan tarif 15% dikali dengan jumlah dividen yaitu 75 juta sama dengan 11.250. Untuk PT Matahari dengan penyertaan modal 10% dengan jumlah dividen 50%. PPh pasal 23 yang harus dipotong itu tarif PPh-nya 15% dikali 50 juta sama dengan 7.500.000. Untuk PT Angkasa dengan penyertaan modal 18%, dividen jumlahnya 90 juta. PPh pasal 23 yang harus dipotong itu adalah 15% dikali 90 juta sama dengan 13.500.000. Untuk CV Bahari Jaya dengan penyertaan modal 12%, dividennya 60 juta. PPh pasal 23 yang harus dipotong adalah 15% dikali 60 juta, itu sama dengan 9 juta. Untuk CV Karya Raya dengan penyertaan 11% dengan jumlah dividen 55 juta, PPh pasal 23 yang harus dipotong adalah 15% dikali 55 juta, itu sama dengan 8.250. Sehingga PPh pasal 23 yang dipotong keseluruhan oleh PT ABC adalah 49.500.000 dengan catatan untuk PT Perkasa dikategorikan sebagai non-objek pajak sebab penyertaan modal lebih dari 25% dan PT BNI BUMN juga merupakan non-objek pajak karena merupakan badan usaha milik negara yang menjadi pengecualian dari objek pajak.
Perhitungan PPh pasal 23 atas dividen. Perhitungan PPh pasal 23 atas royalti. Pada 2 Agustus 2014, PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainuddin sebagai penulis buku sebesar 50 juta. Tuan Zainuddin telah mempunyai NPWP yaitu 01 444 888 2 987 000. Jadi PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Mawar yaitu 15% dikali 50 juta, hasilnya yaitu 7.500.000. Saat terutang, akhir bulan dilakukan pembayaran, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2014. Saat penyetoran, paling lambat yaitu 10 September 2014. Saat pelaporan, paling lambat yaitu 20 September 2014. Selanjutnya, ada perhitungan PPh pasal 23 atas dividen. Perhitungan PPh pasal 23 atas bunga obligasi. Pada tanggal 3 Januari 2015, PT Sejahtera melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT Damai Sentosa sebesar 75 juta. Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi, PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sejahtera adalah 15% dikali 75 juta sama dengan 11.250.000. Saat terutang, akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Januari 2015. Saat penyetoran paling lambat yaitu 10 Februari 2015. Saat pelaporan paling lambat yaitu 20 Februari 2015. Perhitungan PPh pasal 23 atas hadiah dan penghargaan. Pada 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar 150 juta rupiah. Pada pasal 23 yang harus dipotong PT Abadi yaitu 15% dikali 150 juta yaitu hasilnya 22.500.000. Saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Maret 2012. Saat penyetoran paling lambat yaitu 10 April 2012. Saat pelaporan paling lambat yaitu 20 April 2012. Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa. PT Irma meminta jasa dari Pak Budi untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 80 juta, sudah termasuk dengan PPN. Jadi, pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Irma yaitu 2% dikali dengan 80 juta, hasilnya 1.600.000. Yang kedua yaitu masih ada perhitungan PPh pasal 23 atas jasa. PT Indoraya membayarkan jasa konsultan dari PT Nuansa Raya sebesar 120 juta, sudah termasuk ke dalam PPN. PT Nuansa Raya tidak mempunyai NPWP. Jadi, PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Indoraya adalah 200% dikalikan dengan 2%
dikalikan lagi dengan 120 juta, yaitu hasilnya 4.800.000. Perhitungan PPh pasal 23 atas sewa. PT Karya Makmur membayar sewa kendaraan bus pariwisata dengan nilai sewa sebesar 35 juta kepada Sugianto Haris. Jadi, PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karya Makmur yaitu 2% dikalikan dengan 35 juta, yaitu 700.000. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.